Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya percaya semua kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan membaca bagian firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan yang saya sampaikan saat ini adalah keintiman adalah hak istimewa orang percaya. Wow, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa kekristenan itu jauh melampaui sebuah agamawi saja, ya, tetapi inti dari kekristenan adalah sebuah hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Allah. Karena itulah iman Kristen harus dibangun di atas dasar fondasi pengorbanan Kristus yang menebus dosa saya dan saudara sehingga memulihkan hubungan kita yang rusak karena dosa itu sendiri. Nah, ketika kita merenungkan kisah dari Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42, di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang jelas mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi bagian terbaik dan terpenting dari apapun juga dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, seperti halnya Bapak Ibu, sebuah hubungan tidak dibangun seketika, namun harus terus dibangun dan diperbaharui. Keintiman itu memiliki langkah-langkah dan menghasilkan dampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang bisa membantu saya dan saudara untuk terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama adalah putuskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas. Bapak Ibu sekalian, keintiman adalah sebuah pilihan. Sekali lagi, keintiman adalah sebuah pilihan untuk melakukannya. Kita tidak dapat serta-merta membangun keintiman dengan Tuhan tanpa sebuah keputusan pribadi untuk mau, karena kita harus sadar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak memprioritaskan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan dari awal bahwa membangun hubungan keintiman dengan Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Nah, keputusan untuk mau adalah langkah awal dari keintiman, dari segala kesibukan, aktivitas, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan keputusan untuk mau membangun keintiman dengan Tuhan adalah langkah awal yang harus saya dan saudara buat. Kemudian hal yang kedua, saya katakan tadi bahwa keintiman dengan Tuhan adalah hak istimewa orang percaya. Nah, kemudian poin yang kedua, karena itu adalah hak istimewa sebagai orang percaya, itulah sebabnya poin yang kedua, membangun keintiman itu harus dengan dasar iman. Ibrani 11 ayat 6 di sana dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman secara sederhana itu adalah percaya.
percaya sepenuhnya kepada pribadi Allah dan juga firman-Nya. Nah, keintiman harus kita bangun di atas dasar satu keyakinan yang teguh bahwa saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membangun keintiman, ketika kita mengambil satu keputusan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus taruh di dasar hati kita yang paling dalam bahwa saya dan saudara bahwa adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena iblis selalu menanamkan dakwaan intimidasi dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang itu yang membuat saya dan saudara untuk tidak intim dengan Tuhan. Kita merasa berdosa, merasa tidak layak, merasa banyak hal yang kita lakukan. Saya mau katakan saat ini bahwa apapun itu keadaanmu, apapun itu dosa yang engkau pernah lakukan, apapun itu kejahatan yang pernah kita lakukan, saya mau katakan ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, Dia mau terima saya dan saudara apa adanya. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saya dan saudara itu tanpa batas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan saya dan saudara untuk kembali punya semangat untuk bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, sekalipun memang keintiman adalah hak istimewa orang percaya, kita harus sadar bahwa poin yang ketiga, ketika kita mau membangun keintiman dengan Tuhan, itu ada harga yang harus kita bayar. Ada amin Bapak Ibu? Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan, tidak seperti jalan tol, semuanya berjalan mulus. Tidak Bapak Ibu, kita harus sadar saat kita berjuang, saat kita punya niat, saat kita melangkah membangun keintiman dengan Tuhan, pada saat itulah kita harus sadar saya dan saudara akan membayar harga. Karena apa Bapak Ibu? Keintiman dengan Tuhan harus menyangkal kedagingan kita setiap hari. Karena Alkitab menyatakan bahwa sebuah pilihan dalam kehidupan kita adalah untuk memilih hidup di dalam daging atau di dalam roh. Karena itu keintiman perlu kesetiaan dan perjuangan. Amin. Keintiman perlu kesetiaan dan perjuangan. Keintiman perlu penyerahan diri kepada Tuhan untuk mau dibentuk dan diproses. Karena keintiman pasti membawa perubahan dalam hati dan kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kekristenan adalah sebuah pertumbuhan menghasilkan buah, karena tidak ada pertumbuhan dan hasil ketika saya dan saudara ada di luar Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hak istimewa yang Kau beri bagi setiap kami untuk terus bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kami sadar bahwa ada harga yang harus kami bayar Tuhan. Butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh keputusan untuk bisa mau menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan. Biar kebenaran-Mu saat ini kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa apapun itu kondisi yang sedang terjadi dan kami alami, kami menjadi pribadi untuk tetap komit, terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Kami akan kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang tuntun, Roh Kudus yang menolong kami, biar apa yang kami lakukan sesuai dan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.